Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dalam kesempatan ini kita akan membahas mata kuliah termodinamik. Untuk pokok bahasanya adalah Application of Thermodynamic to Flow Process. Pokok bahasan yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah Dark Flow of Compressible Fluid. Sebenarnya apa itu dark flow? Dark flow adalah aliran udara yang dialirkan melalui ducting atau saluran udara. Masalah-masalah seperti penentuan ukuran pipa dan pembentukan nozzle memerlukan kesetimbangan momentum dari mekanika fluida dan bukan bagian dari termodinamik. Termodinamika menyediakan persamaan yang menghubungkan perubahan tekanan, kecepatan, luas penampang, entalpi, entropi, dan volume spesifik dari flowing stream. Dalam hal ini, dipertimbangkan aliran satu dimensi adiabatik dalam kondisi tetap dari fluida yang dapat dikompresi tanpa adanya kerja panas dan perubahan energi potensial. Persamaan termodinamik yang relevan pertama diturunkan dan kemudian diterapkan pada aliran dalam pipa dan nozzle. Untuk kesetimbangan energi balance yang tepat adalah menggunakan persamaan 2.1, di mana untuk persamaan 2.1 akan saya tuliskan di sini adalah delta H ditambah dengan delta U kuadrat dibagi dengan 2, kemudian ditambah dengan G dikali dengan delta Z sama dengan Chi ditambah dengan WS. Pada kondisi ini, Chi, kemudian WS, dan delta Z itu adalah di set 0. Sehingga persamaannya di sini akan menjadi delta H plus A delta U kuadrat per 2 sama dengan 0. Jadi sini setelah persamaan 2.3 dengan mengzerokan HWS dan delta Z, dia akan menjadi delta H plus delta U kuadrat per 2 sama dengan 0. Kemudian dia akan ketika dia diintegralkan di sini, dia akan menjadi delta H atau di sini integral dari delta H, kemudian sama dengan main integral dari main integral dari delta U kuadrat dibagi dengan 2, dia adalah dibagi dengan 2. Kemudian delta H kalau diintegralkan dia akan menjadi H. Kemudian untuk atau DH delta H diintegral menjadi DH. Kemudian untuk integral dari delta U kuadrat per 2 itu akan menjadi min U DU. Jadi di sini akan menjadi min U DU. Kemudian untuk nilai M sendiri di sini adalah U1 dibagi dengan A1 per V1 sama dengan, karena M itu adalah U1 dikali A1 per V1 sama dengan U2 dikali dengan A2 per V2, atau U dikali K sama U dikali A sama dengan V. Sehingga DUA per DV atau DUA per V itu sama dengan 0, atau DV per V min DU per U dikurangi dengan DA per A sama dengan 0. Di sini adalah tabel 7.1 yang merupakan persamaan dari kesetimbangan. Yang pertama adalah General Equation of Balance, kemudian Balance Equation for Steady Flow Processes, kemudian yang ketiga adalah Balance Equation for Single Stream Steady Flow Process. Di mana di sini kita akan menggunakan untuk General Equation of Balance, di mana di sini adalah dari dmCV per dt, kemudian delta M Fs sama dengan 0, kemudian akan diturunkan menjadi persamaan dm CV per dt, ditambah dengan delta H plus setengah U kuadrat plus ZG dikali M, Fs sama dengan V plus W, kemudian menjadi dm SEV per dt ditambah dengan delta SM Fs dikurangi dengan sigma J Hj Teo J
J itu adalah 2J. Jadi di sini adalah berapa nominalnya sampai dengan nilai J, kemudian sampai dengan spesifik gravity yang dia nilainya adalah lebih besar sama dengan 0 atau persamaan 5,21. Kemudian untuk balance equation for steady flow processes, di sini adalah dengan persamaan delta M S Fs sama dengan 0. Kemudian untuk balance equation for single stream steady flow process itu adalah M1 sama dengan M2 sama dengan M. Di mana M itu adalah untuk mass flow rate, kemudian N itu adalah mole flow rate, kemudian untuk V adalah volumetric flow rate, dan U itu adalah untuk velocity. Untuk hubungan properties fundamental yang sesuai dengan aplikasi ini adalah DH sama dengan TdS ditambah dengan VdP atau bersama 6,9 untuk spesifik volume dari fluida dapat dianggap sebagai fungsi entropi dan tekanan. Sehingga di sini V sama dengan VSP atau V sebagai fungsi dari entropi dan tekanan. Sehingga kalau kita jabarkan di sini dia akan menjadi dV, kalau kita turunkan menjadi dV sama dengan dV sebagai ds atau sebagai fungsi dari S dan dikali dengan sebagai P di dds. Kemudian untuk dV per dP SdP. Sehingga di sini adalah kalau misalkan kita ingin dV per ds, makanya di sini dia akan menjadi dV per dP sebagai fungsi dari S dan dikali dengan dP. Kemudian persamaan ini diubah ke dalam bentuk yang lebih mudah difahami melalui identifikasi matematik, yaitu jika kita ingin mengubah matematik, makanya di sini akan menjadi dV per ds dikali P itu adalah dV per dt dikali P dikali dengan dt per ds. Karena kalau kita di sini karena dia sama-sama sebagai fungsi dari tekanan, makanya di sini kalau misalkan kita coret antara dt dan dt, dia akan tetap menjadi dv per ds. Jadi ini untuk memudahkan ya secara matematik. Kemudian selanjutnya adalah kita mensubstitusi dua persamaan turunan parsial dari persamaan 3,3 dan 6,18. Di mana untuk persamaan 3,3 di sini beta sama dengan 1 per V dV per T dikali dengan P. Kemudian untuk karena kalau kita kalikan silang dia akan menjadi dV per dt dikali P karena misalkan V. Karena V di sini adalah dikalikan silang ke sini, makanya dia akan menjadi dV per dt sebagai fungsi P sama dengan beta dikali dengan volume. Sedangkan untuk persamaan 6,18 di sini adalah ds per dt sebagai fungsi P sama dengan Cp per T. Sehingga di sini adalah dt per D. Atau kalau ingin kita balik, itu adalah akan menjadi, kalau kita balik, bisa akan menjadi dt per ds P atau T dikali dengan Cp. Karena kita kalau di bawah ini kita balik dengan kalikan seperti atau dibalikkan, maka di sini yang awalnya Cp di atas, dia akan menjadi Cp-nya di bawah. Sehingga kemudian akan menjadi dV per ds sebagai fungsi P sama dengan dV per dt dikali dengan P dikali dengan dt per ds dikali dengan P. Di mana di sini kan dV per ds tadi adalah dV per dt dikali dengan dt per ds, ya kan? Kemudian untuk di sini adalah untuk dV per dP sama dengan dV per dt sebagai fungsi P dan dt per dP. Kemudian di sini adalah dV per dt. dV per dt di sini, dV per dt ini kita akan ubah nilainya. Kan karena dV per dt itu adalah B dikali V. Makanya di sini adalah menjadi B dikali V. Kemudian untuk dt per ds nilainya adalah dikali dengan T per Cp. Ya kan? Karena dt per ds di sini nilainya kita ganti dengan T per Cp.
Sehingga kemudian dia akan menjadi dV per dS sebagai fungsi P sama dengan BVT dibagi dengan P di sini. Makanya persamaan di sini dia akan menjadi dV per dSP sama dengan BVT per CP. Di mana B di sini merupakan volume expansivity. Di sini B-nya adalah volume expansivity. Selanjutnya adalah untuk persamaan yang diturunkan dalam fisika untuk kecepatan suara atau C. Di dalam fluida, C sama dengan min V kuadrat dP per dV sebagai fungsi S atau dV per dV S sama dengan min V kuadrat C kuadrat. Di sini adalah kalau ada C kuadrat min sama dengan min V kuadrat dP per dV S, berarti dV per dS sama dengan tinggal kita kalikan. Berarti kan di sini sebenarnya akan menjadi dP per ds dP per dV sebagai fungsi dari di sini adalah entropi, kemudian di sini sama dengan C kuadrat min V kuadrat gitu kan. Karena di sini diubah dalam bentuk dV per dt, makanya semuanya harus dibalik. Sehingga di sini menjadi dV per dP. Kemudian karena di sini dibalik, berarti sebelahnya juga harus dibalik sehingga menjadi minus V kuadrat dikali dengan dibagi dengan C kuadrat. Nah, seperti itu. Kemudian selangkah selanjutnya adalah kita di sini mensubstitusi dari dua turunan parsial di dalam persamaan untuk dV. Di sini adalah dV sama dengan dV per ds dikali P dikali dengan ds ditambah dengan dV per dPs adalah dP. Di mana dV di sini adalah atau dV per ds P tadi kan untuk persamaan yang sebelumnya tadi yang slide sebelumnya kan nilai ini adalah berapa? Nilai ini adalah BVT dikali CP sehingga dia tinggal dikalikan dengan DS. Kemudian untuk dV per dPs di sini ada dV per dPs nilainya adalah minus V kuadrat per C kuadrat dP. Sehingga jika kita bagi semuanya dengan V, nilai ini semuanya kita bagi dengan V, otomatis dV dibagi dengan V, kemudian di sini V-nya akan hilang, sehingga menjadi BT per CP dikali DS, kemudian V kuadrat dibagi C. Kalau saya tuliskan di sini kan akan menjadi dV per V sama dengan beta VT dibagi CP dikali dengan V, kan seperti itu. Dikali DS dikurangi dengan V kuadrat dibagi C kuadrat dikali V, kemudian dikali DP. Berarti kan nilai VV-nya ini kan dicoret. Jadi V ini hilang, kemudian di sini karena dicoret dia tinggal 1. Sehingga persamaannya menjadi dV per V sama dengan beta T per CP ds dikurangi V per C kuadrat DP. Itu dari situ. Kemudian ds dan dA di sini adalah independen. Kemudian di sini kita akan mengembangkan persamaan yang istilahnya menghubungkan dari 6 persamaan di sini. Jadi di sini kan akan ada ds, kemudian akan ada dA, kemudian untuk persamaan 7.3 yaitu DH sama dengan min UDU, kemudian untuk persamaan 6T9 di sini adalah DH sama dengan TDS PDP, sehingga di sini kita akan memasukkan nilainya. Jadi di sini kan adalah DH sama dengan min UDU, kemudian DH sendiri kita gantikan persamaannya adalah dengan TDS plus VDP sama dengan min UDU. Nah, seperti itu. Min UDU. Sehingga eh, sehingga di sini kan kalau sudah TDS DH TDS min VDU kan dia akan menjadi di sini ya TDS plus VDP sama dengan min UDU. Jadi kalau di sini untuk persamaan 7.3-nya adalah DH min DU, kemudian persamaan 6.9 adalah DH sama dengan TDS VDP. Sudah kita ganti adalah nilai DH-nya di sini adalah dengan persamaan ini TDS ditambah dengan VDP. Seperti itu.
Kemudian selanjutnya di sini kita akan mengeliminasi DV dan DU dari persamaan 7,4 dengan persamaan 7,5 dan 7,6. Kemudian kita sederhanakan. Jadi persamaan DV per V kan persamaan 7,4 itu adalah, ini adalah persamaan 7,4, ini adalah persamaan 7,4. Kemudian persamaan eh, jadi itu persamaan 7,4 adalah DV per V dikurangi DU per U dA per A. Kemudian untuk 7,5 tadi adalah persamaan sebelumnya di sini. Saya back lagi untuk mengingat persamaan 27,5. 275 2,5 di sini adalah persamaan ini, yaitu DV per V disama dengan BT per CP ds min VC kuadrat DP. Diingat ya untuk 7,5-nya. Kemudian untuk 7,6-nya, 7,6-nya di sini adalah T ds plus VDP sama dengan min U DU. Itu adalah 7,6. Jadi di sini saya akan apa namanya, akan menjelaskan secara detail untuk penghilangan DV dan DU dari persamaan 7,4 di sini. Oke, akan saya jelaskan di sini. Jadi untuk persamaan 7,4 akan saya tuliskan, untuk persamaan 7,4 adalah DV per V sama min DU per U min DA per A sama dengan 0. Ini adalah persamaan dari 7,4. Akan saya tulis ulang ya. Kemudian untuk persamaan 7,5 itu adalah DV per V sama dengan BT per CP, kemudian dikali dengan DS, dikurangi V per C kuadrat, dikali dengan DP. Kemudian untuk persamaan 7,6, akan saya tuliskan untuk persamaan 7,6. Persamaan 7,6 adalah T dikali dengan DS, ditambah dengan P dikali dengan DP, sama dengan DP sama dengan min UDO. Oke. Kemudian dia di sini akan dibagi dengan U kuadrat. Jadi kita mulai dari persamaan 7,6, jadi TDS ditambah VDP sama dengan min UDU. Itu kita semuanya bagi dengan U kuadrat di sini. Karena semuanya dibagi dengan U kuadrat, berarti dia adalah nilai yang di sini dibagi dengan U kuadrat. Kemudian dia nilai di sini dia juga akan dibagi U kuadrat. Sehingga persamaannya akan menjadi T ds ditambah dengan VDP kemudian dibagi dengan U kuadrat sama dengan
min U DU per U kuadrat. Nah, seperti itu. Karena semuanya ruas kanan dan ruas kiri dia dibagi dengan U kuadrat. Bentar ya, Pak jelek. Min U DU per U kuadrat. Oke. Kemudian berarti kan ketika kita di sini dikali dikurangi kan dia akan menjadi T ds plus VDP dibagi dengan U kuadrat sama dengan DU per U, min DU per U, karena kan sudah menjadi dibagi dengan U ya, menjadi DU min U, karena di sini dibagi U kuadrat. Ini adalah untuk persamaan 7.6. Kemudian selanjutnya adalah kita menggunakan persamaan 7.4. 7.4 tadi apa? 7.4 tadi adalah persamaannya sama dengan dV per V dikurangi DU per U, kemudian DU per U, kemudian dia, saya geser ya, DU per U dikurangi DA per A, sorry, ya benar ya, DA per A ya, DA per A sama dengan 0. Di sini dV per V kita akan masukkan ke persamaan ini, yaitu dV per V sesuai dengan persamaan 7.5 di sini adalah BT per CP ds dikurangi VC kuadrat dikali DP. Akan kita masukkan persamaan itu. Kemudian min DU per U akan kita masukkan TDS plus VDP dibagi U kuadrat sesuai dengan persamaan yang kita dapatkan dari persamaan turunan dari persamaan 7.6. Kita mulai dari dV per V. Kita masukkan dV per V sama dengan BT per CP. dP per CP dikali dengan DS. Dikurangi dengan VC kuadrat. VC kuadrat dP. Kemudian untuk nilai dari DU min DU, karena di sini sudah negatif-negatif, berarti nilainya akan menjadi positif. Karena di sini kan adalah di sini min DU, di sini juga sudah min DU. Makanya di sini menjadi positif langsung. Berarti akan kita ditambahkan dengan TDS TDS ditambah dengan PDP kemudian dibagi dengan U kuadrat TDS ini langsung dibagi U kuadrat aja ya biar nggak bingung. Kemudian ditambah dengan VDP U kuadrat ya kan. Kemudian setelah itu adalah dikurangi min DA per A. Min DA per A adalah sesuai dengan tetap yang ada di sini yaitu min DA per A sama dengan 0. Oke, min A per DA sama dengan 0. Kemudian masing-masing persamaan ini karena di sini semuanya ada U kuadratnya. Kemudian kita bagi dengan menggunakan U kuadrat. Karena semuanya dibagi dengan U kuadrat, berarti kan yang tidak ada U kuadratnya kita kalikan dengan U kuadrat. Jadi kan akan menjadi persamaannya akan menjadi BT B T BT U kuadrat dibagi dengan CP, kemudian dikali dengan DS, ya kan? Kemudian akan ditambah V U kuadrat
dibagi dengan C kuadrat dP, kemudian akan ditambah dengan TDS. Kenapa TDS? Karena kan di sini adalah karena di sini kita kalikan dengan U kuadrat. Karena kan dengan U kuadrat kan berarti U kuadrat dibagi U kuadrat kan dia akan hilang U kuadratnya. Sehingga di sini menjadi TDS kemudian ditambah dengan VDP, ya kan? Sama dengan nilainya akan sama dengan sorry, kelihatan ya. Ini adalah TDS kemudian ditambah VDP dikurangi DA per A sama dengan 0. Nah, seperti ini. Sorry, ini kan karena ada DA-nya ini dikalikan dengan U kuadrat, berarti di sini adalah di depannya DA di sini, dia ada U kuadrat. Berarti di sini menjadi U kuadrat DA dibagi dengan A sama dengan 0. Itu adalah untuk persamaan 7.4. Kemudian di sini eh, kita jadikan VDP min. Oke, VDP kita jadikan menjadi sama dengan ya. VDP dikurangi VCU. Oh sorry, ini adalah V ini negatif ya. Yang sini adalah nilainya negatif. Ini adalah negatif. Jadi di sini karena di sini nilainya negatif, berarti di sini tetap negatif ya. Di sini adalah negatif. Jadi akan ketemu BTU kuadrat per CP, kemudian dikurangi VU kuadrat per C kuadrat, kemudian dikali DP ditambah dengan TDS VDP, kemudian dikurangi U kuadrat DA sama dengan 0. Kemudian VDP-nya kita jadikan satu di sini VDP, kemudian dikurangi, ini adalah DP juga menjadi min, jadi dikurangi VU kuadrat, kita jadikan yang sama-sama DP-nya kita jadikan satu, berarti dikurangi P U kuadrat per CP, kemudian dikali DP, kemudian DS. DS-nya kita jadikan satu juga, yaitu menjadi plus TDS, kemudian ditambah B T U kuadrat dibagi CP dikali DS, kemudian dikurangi U kuadrat, U kuadrat per A dA sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke. Kemudian di sini kita jadikan satu ya, ada V min V. Di sini kan ada V min V. Berarti di sini akan menjadi V-nya, kalau kita keluarkan V-nya, akan menjadi 1 min U kuadrat per CP dikali dengan V dP. Kemudian ditambah dengan DS-nya kita jadikan satu, kemudian di sini ada T, berarti kita keluarkan T-nya menjadi 1
plus BU kuadrat BU kuadrat per CP dikali dengan T ds. Ya, kemudian dikurangi ds, kemudian dikurangi U kuadrat per A dA sama dengan 0. Oke, sampai di sini sudah dipahami ya. Kemudian, jika kita memisalkan nilai M itu adalah U per C. Jadi, kita memisalkan M itu adalah U per C, berarti di sini, sebentar ya, CP ya. Ini bukan CP ya, ini adalah C kuadrat. Nilai di sini adalah C kuadrat. Dari sini adalah C kuadrat. Kemudian di sini memang CP. Kalau di sini adalah CP, BTU ini adalah nilainya CP. Ini adalah CP ya, kalau di sini. Berarti di sini adalah nilainya Femen U kuadrat. Ini adalah bukan C. Berarti di sini adalah nilainya C kuadrat. Salah. Ini adalah C kuadrat. DP TDS B TDS B TU kuadrat CP DS pen ini. Oke, berarti di sini nilainya bukan CP tapi C kuadrat. Jadi ketika kita memisalkan M sama dengan C, berarti persamaan ini akan menjadi 1 min M ya, 1 min M kuadrat karena di sini adalah ada U kuadrat per C kuadrat, berarti di sini akan menjadi 1 per M kuadrat. Kemudian dikali dengan VDP, kemudian ditambah dengan 1 plus 1 plus B U kuadrat per CP, kemudian dikali dengan TDS, dikurangi U kuadrat dA per A sama dengan 0. Ini ya nilai ini ya. Jadi nilai ini adalah nilai yang didapatkan dari ini saya kemudian di sini jadi nilai ini adalah nilai 7.4. Dari penurunannya dari mana sih nilai 7.4? Jadi dari sini adalah 1 M kuadrat VDP, kemudian ditambah dengan 1 plus B U kuadrat CP, eh, ditambah dikali DS min U kuadrat DA per A sama dengan 0. Ini adalah persamaan 7.7, di mana M adalah bilangan match yang didefinisikan, ya didefinisikan sebagai rasio kecepatan fluida di dalam saluran terhadap kecepatan suara di dalam fluida. Jadi di sini M ini merupakan rasio kecepatan fluida di dalam saluran terhadap kecepatan suara di dalam fluida. Kemudian persamaan 7.7 menghubungkan DP dengan DS dan DA. Jadi di sini adalah persamaan 7.7 ini adalah hubungannya antara DP
dan DS dan DA di situ. Oke. Hmm. Selanjutnya, persamaan 7,6 dan 7,7 dikombinasikan untuk menghilangkan PDP. Jadi dari persamaan tadi, dari nilai-nilai tadi, kemudian di sini adalah kita diminta untuk mengkombinasikan persamaan 7,6 dan 7,7. Jadi untuk persamaan 7,6 itu adalah TDS plus VDP, min UDU ini adalah persamaan 7,6. Kemudian kalau kita jadikan menjadi VDP akan menjadi min UDU min TDS. Jadi kan tadi persamaan sebelumnya adalah 1/m² VDP ditambah 1 plus BU² per CP TDS dikurangi U² per A di A sama dengan 0. Kemudian nilai VDP di sini kita ganti dengan persamaan min UDU dikurangi dengan min TDS. Jadi di sini akan dikalikan menjadi 1 min M² dikalikan 1 min UDU min TDS ditambah dengan 1 plus BU² per CP TDS dikurangi U² per A di A sama dengan 0. Kemudian kalau kita apa namanya kita kalikan 1/1 antara nilai 1/m di sini dikalikan dengan min UDU. Kemudian karena dia nilainya negatif menjadi 1 min M² UDU. Kemudian di sini dikalikan nilai 1/m ini dikalikan dengan min DS di sini akan menjadi min 1 min M² TDS. Kemudian dikalikan dengan ditambah dengan 1 plus BU² min CP DT DS min U² per ADA sama dengan 0. Kemudian dari nilai ini kemudian kita kalikan dengan nilai positif. Kemudian akan didapatkan nilai 1 min M² UDU dikurangi ini nilai DS-nya ini dijadikan 1 dulu. Jadi kan masing-masing ada TDS, kemudian karena di sini ada TDS ya, jadi di sini kan ada ada TDS-nya sehingga kita kalikan dulu lah. Kalau bingung di sini kita kalikan semuanya dengan minus 1 sehingga kan di sini akan menjadi 1 min M² kan menjadi 1 dikali M², kemudian UDU, kemudian akan ditambah dengan 1 min M². 1 min M² TDS. Kemudian nilai dari positif ini dia akan menjadi negatif 1 plus kan 1 garis bawahnya di sini 1 min 1 plus BU² dikurangi CP dikali dengan TDS. Kemudian karena dia negatif dikalikan negatif dia akan menjadi positif plus U² U² per A di A sama dengan 0. Nah, seperti itu. Kemudian kita sederhanakan persamaan tersebut sehingga kita akan menjadi 1/M² UDU ditambah apa ini 1 min M² UDU dikurangi eh, apa namanya TDS-nya dijadikan 1 ya, TDS-nya dijadikan 1 karena di sini adalah ada negatif, ada positif dan negatif sehingga kan nilainya dia akan hilang. Karena di sini ada positif, negatif, di sini dia akan hilang. Kemudian di sini negatif, di sini akan ketemu 1/M² UDU dikurangi M² plus B U² per CP TDS, kemudian ditambah dengan U² DA sama dengan 0, kemudian semuanya dibagi dengan 1/M². Kalau di sini dibagi dengan 1/M². Karena 1 dibagi M² berarti di sini akan hilang. Dia akan menjadi UDU. Kemudian di sini karena dia tidak ada 1/M² menjadi
M kuadrat plus BU kuadrat CP per 1 per M kuadrat kali TDS, kemudian ditambah dengan 1 per M kuadrat U kuadrat DA, U kuadrat A DA sama dengan 0. Kemudian persamaan di sini menghubungkan DU dengan DS dan DA. Jika digabungkan dengan persamaan 7.3, maka persamaan ini menghubungkan DH dengan DS dan DA. Jika digabungkan dengan persamaan 7.4, maka persamaan ini menghubungkan DV dengan variabel bebas yang sama. Seperti itu. Kemudian untuk persamaan diferensial 7.4, pada persamaan sebelumnya menggambarkan perubahan fluida saat melintasi lintasan dengan panjang diferensial. Jika panjangnya dx, maka setiap persamaan alir dapat dibagi dengan dx. Karena dia adalah melalui fluida, berarti persamaannya dia akan menjadi dx. Kemudian persamaan 7.7 dan 7.8 akan menjadi apa? Di sini adalah 7.7 itu adalah 1 min M kuadrat VDP. Kemudian ditambah dengan 1 plus B U kuadrat CP TDS, kemudian dikurangi dengan U kuadrat per A, DA, sama dengan 0. Karena tadi di sini disebutkan bahwa jika semuanya adalah melintasi sebuah jarak dengan dx, berarti kan masing-masing dari nilai DP, baik DP, DS maupun DU di sini akan menjadi DP per dx, kemudian DS menjadi DS per dx, dan DA-nya menjadi DA per dx sama dengan 0. Kemudian untuk persamaan 78, di sini adalah persamaan awal 78, dia adalah UDU min B U kuadrat min CP plus M kuadrat dibagi dengan 1 per M kuadrat TDS, kemudian ditambah dengan 1 per M, 1 per 1 min M kuadrat UDU per A DA sama dengan 0. Kemudian jika dia dibagi dengan DX, maka menjadi U DU per DX min T BU kuadrat CP plus M kuadrat dibagi 1 per M kuadrat DS per DX, kemudian ditambah dengan 1 per M kuadrat DU per A DA per DX sama dengan 0. Kemudian menurut hukum kedua, ketidakterbalikan akibat gesekan fluida dalam adiabatik menyebabkan peningkatan entropi dalam fluida ke arah aliran dalam batasan saat aliran mendekati reversibel. Kemudian peningkatan ini mendekati 0, jadi secara umum DS per DX itu lebih besar sama dengan 0. Seperti itu. Oke. Itu adalah untuk penjelasan tentang dark flow of compressible fluid. Jadi aliran di dalam larutan atau di dalam aliran kompresibel. Kemudian selanjutnya adalah sebentar. Kemudian selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pipe flow. Pipe flow atau aliran di dalam pipa. Pada kasus aliran steady state adiabatik dari fluida kompresibel dalam pipa horizontal dengan luas penampang konstan adalah dA per dx sama dengan 0 dan persamaan 7.9, 7.10 akan diubah menjadi, yaitu yang pertama untuk 7.9 yaitu V sama dengan 1 per M kuadrat dP per dx ditambah dengan T dikali dengan 1 plus BU kuadrat per CPDS per dx min U kuadrat per ADA per dx sama dengan 0. Di sini adalah V karena di sini adalah DAX sama dengan 0, berarti kan nilai di sini dia akan menjadi 0. Sehingga persamaannya akan menjadi V 1 min M kuadrat dP per dx ditambah T 1 plus BU kuadrat per CP DS per dx sama dengan 0. Kemudian kalau kita balik, nilai dari ini DS per dx-nya kita ubah ke ruas kiri, makanya dia akan menjadi
1 min M kuadrat dP per dx sama dengan min T 1 plus BU kuadrat per CP dx per dx. Kemudian kalau kita jadikan dalam persamaan dP per dx berarti adalah nilai ini akan dibagi, nilai ini akan dibagi dengan P1 per M kuadrat sehingga menjadi dP per dx sama dengan min T per V 1 plus BU kuadrat per CP dibagi dengan 1 per M kuadrat ds per dx. Itu adalah nilainya. Kemudian untuk persamaan 7.10, persamaan 7.10 itu adalah U du per dt dx min T BU per CP plus M kuadrat per 1 per M kuadrat dx per dx plus 1 per 1 min M kuadrat U kuadrat per A dA per dx sama juga ketika nilai dA per dx-nya itu sama dengan 0, maka di sini adalah U du per dx sama dengan T BU per CP plus M kuadrat per 1 min M kuadrat dx per dx. Jadi di sini adalah untuk subsonic flow, di mana M2 lebih kecil 1, untuk semua suku pada sisi kanan bersama ini adalah positif, dan dP per dx lebih kecil 0 atau du per dx lebih besar sama dengan 0. Itu adalah pada kondisi pipe flow. Kita lanjut ke nozzle. Untuk di nozzle ini, keterbatasan yang diamati untuk aliran fluida yang dapat dikompresi dalam pipa tidak berlaku untuk nozzle yang dirancang dengan baik, yang menyebabkan pertukaran energi internal dan kinetik fluida sebagai akibat dari perubahan luas penampang yang tersedia untuk aliran. Kemudian untuk desain nozzle yang efektif merupakan masalah dalam mekanika fluida, tetapi aliran melalui nozzle yang dirancang dengan baik rentan terhadap analisa termodinamik. Dalam batas aliran reversibel, laju peningkatan entropi mendekati 0 atau di sini adalah ds per dx sama dengan 0. Jadi ds sama dengan 0, kemudian untuk persamaan 7.9.10, jadi karena ds per dx sama dengan 0, sama juga dengan tadi. Kalau tadi adalah ketika di pipe flow dA per dx-nya sama dengan 0. Kalau untuk di nozzle, di sini adalah ds per dx-nya sama dengan 0. Dengan cara yang sama, berarti kan nilai di sini adalah dia yang dinolkan adalah ds per dx-nya, sehingga persamaannya akan menjadi dp per dx sama dengan u kuadrat per va dikali dengan 1 per 1 per m kuadrat dA per dx sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian untuk persamaan 7.10 juga, tadi kalau pertama persamaan 7.10 adalah du per dx min T BU kuadrat per CP plus M kuadrat dibagi 1 per M kuadrat dx per dx plus 1 per 1 min N kuadrat U kuadrat dA U kuadrat per A dA per dx sama dengan 0. Berarti di sini adalah nilainya 0. Jadi di sini du per dx akan menjadi 1 min 1 per 1 M kuadrat U dA per UA dA per dx sama dengan 0. Kemudian di sini ada karakteristik dari aliran tergantung pada aliran subsonik dengan M lebih kecil 1 atau subsonik M lebih besar 0. Jadi untuk tabel titik 7 yang merupakan karakteristik dari flow untuk nozzle di sini diketahui adalah dA per dx untuk subsonik M lebih kecil 1. Jadi untuk convergingnya adalah negatif, untuk divergingnya adalah positif, kemudian untuk supersonik M lebih besar 1 adalah konversinya negatif dan divergingnya adalah positif. Untuk nilai dP per dx-nya adalah untuk subsonik M lebih kecil 1 negatif, kemudian untuk diverging ini positif, dan untuk supersonic convergingnya adalah positif, dan untuk divergingnya adalah negatif. Kemudian untuk du per dx di sini ada untuk subsonik M lebih kecil 1, convergingnya adalah positif, kemudian divergingnya adalah negatif, sedangkan untuk supersonik M lebih besar 1, untuk convergingnya adalah negatif dan divergingnya adalah positif. Jadi untuk aliran subsonik di dalam nozzle converging, kecepatan meningkat dan tekanan menurun seiring dengan menurunnya cross section area. Kemudian untuk kecepatan fluida maksimum yang dapat diperoleh adalah kecepatan suara yang dicapai pada exit atau bagian pintu keluar.
Oleh karena itu, nozzle subsonik konvergen dapat digunakan untuk mengalirkan laju alir konstanta ke wilayah dengan tekanan variabel. Sebagai contoh, ada compressible fluid memasuki nozzle eh, konvergen pada tekanan P1 dan keluar dari chamber pada tekanan P2. Saat tekanan keluar P2 turun di bawah P1, flow rate dan laju alir meningkat. Kemudian Kemudian untuk rasio P2 dan P1 mencapai nilai kritis di mana kecepatan pada P2 atau exit keluar nozzle bersifat sonik. Pengurangan di P1 tidak terpengaruh pada kondisi nozzle. Kemudian untuk beberapa nilai P2 per P1 selama kurang dari kondisi kritis tetap mempunyai aliran konstan dan kecepatan pada exit bersifat sonik. Untuk uap, nilai kritis rasio P2 bagi P1 sekitar 0,55 pada suhu dan tekanan sedang. Itu adalah untuk kondisi dari subsonik dan supersonik. Kemudian untuk gambar 7.1 atau converging atau diverging nozzle dengan kecepatan sonik yang dicapai di tenggorokan atau di sini ya, di bagian sini. Di sini itu adalah yang saya bilang tadi, ketenggorokan tadi. Di sini peningkatan kecepatan dan penurunan tekanan memerlukan peningkatan luas penampang bagian divergen untuk mengakomodasi peningkatan volume aliran. Kemudian untuk transisi terjadi di tenggorokan di mana dA per dx sama dengan 0. Kemudian kecepatan suara dapat dicapai di tenggorokan dari nozzle konvergen atau divergen ketika tekanan di tenggorokan cukup rendah sehingga nilai kritis P2 per P1 dicapai. Jika penurunan tekanan yang tersedia di nozzle menyimpang bertindak sebagai penyebab, setelah melewati tenggorokan, tekanan naik dan kecepatan menurun ini adalah perilaku konvensional untuk aliran subsonik di bagian yang menyimpang. Kemudian ketika P2 per P1 cukup rendah untuk mencapai Cook flow, kecepatan tidak dapat terus meningkat tanpa batas. Kecepatan akan kembali ke kecepatan subsonik menjadi gelombang kejut. Kemudian saat P2 P1 menurun, lokasi gelombang kejut ini akan bergerak di bawah nozzle, menjauh dari tenggorokan hingga kejutan berada di luar nozzle dan aliran yang keluar dari nozzle menjadi supersonik. Kemudian untuk hubungan kecepatan terhadap tekanan dalam nozzle isentropik dapat dinyatakan secara analitis untuk keadaan gas ideal dan kapasitas panas konstan. Kemudian kombinasi persamaan 6.9 dan persamaan 7.3 untuk aliran isentropik menghasilkan, jadi kan di sini untuk persamaan 6.9 ini ya, persamaan 6.9 itu adalah DH sama dengan TDS ditambah VDP. Kemudian untuk persamaan 7.3 adalah DH sama dengan min UDO. Kemudian di sini karena dia adalah untuk persamaan 6.9 nozzle adalah DS sama dengan 0, berarti kan di sini adalah 0, sehingga DH kan DH sama dengan VDP, ya kan? Kemudian karena DH di sini adalah min DU, sehingga di sini akan menjadi min UDU, saya tahu sembarangan aja ya, min UDU sama dengan VDP. Sehingga di sini akan menjadi UDU sama dengan min PDP. Itu adalah kenapa nilainya dapat nilai sekian. Kemudian
Kemudian di sini kita disuruh mengintegralkan pada kondisi masuk dan keluar nozzle dengan penomoran 1 dan 2. Jadi kan di sini kita punya UDU main eh, VDP. Kemudian di sini kita akan mengintegralkan. Kan saya apa namanya stop save untuk yang kita coba penurunannya di whiteboard. Jadi kan tadi kita punya nilai adalah setelah diturunkan ya UDU. Kecilkan dulu aja. UDU sama dengan main VDP. Kemudian kan tadi adalah kita disuruh mengintegralkan kondisi masuk dan keluar nozzle dengan penomoran 1 dan 2. Berarti di sini kita integralkan. Kita integralkan menjadi U1, U2. Kemudian di sini juga kita integralkan menjadi P1. Sorry, ini kan nggak bisa dia. Kita integralkan menjadi P1 dan P2. Karena U diintegralkan, dia akan menjadi setengah U kuadrat dengan batas U1 dan U2. Itu akan sama dengan min V dikali dengan atau kalau enggak kita langsung aja berarti di sini adalah integral P1/2 dP ya. Kemudian batas sini adalah U2 kuadrat dikurangi U1 kuadrat sama dengan min 2 karena dikalikan silang menjadi min 2. Kemudian integral P1 P2 kemudian VDP. Kemudian kita integralkan di sini adalah kita integralkan di sini menjadi U2 kuadrat min U1 kuadrat sama dengan min 2 P1 P2 dP VDP. Di sini akan menjadi 2 lambda P1 V1 dibagi lambda min 1 dikali dengan 1 min P2 per P1 dikali lambda min 1 dibagi lambda. Kemudian untuk ini menjadi persamaan 7.11 seperti yang di PPT. Ya.
di sini menjadi persamaan ini. Kemudian di mana hasil akhir didapat dari eliminasi V dengan persamaan 323C, yang mana P, V, IG sama dipangkat dengan lambda sama dengan konstan. Yang mana persamaan 3.23C ini digunakan untuk kondisi gas ideal dengan kapasitas panas konstan dan resisten terhadap ekspansi adiabatik reversible mekanis, mekanis atau kompresi. Kemudian di sini ada apa namanya persamaan atau contoh 7.2. Jadi contoh titik 2 itu adalah the high velocity nozzle is designed to operate with steam at 700 kPa and 300 dan 300 degree Celsius, and the nozzle inlet the velocity is 30 meter per second. Kemudian di sini disuruh menghitung calculated value of rasio A per A1, di mana A1 adalah cross section area pada nozzle inlet. Kemudian untuk section dengan tekanan 60, 50, 40, 30, dan 200 kPa. Kemudian di sini adalah kita diminta untuk mengasumsikan nozzle dioperasikan secara isentropically. Jadi untuk menyelesaikan persamaan ini adalah U1-nya nilainya U1 sama dengan 30 meter per second. Kemudian T-nya adalah 300 derajat Celcius. Kemudian P-nya adalah 700 kPa. Kemudian kita disuruh menghitung rasio dari A per A1 ketika suhunya adalah, ketika tekanannya adalah 600, 500, 300, 200 kPa. Di sini kita menggunakan persamaan 2.6. Jadi dengan menggunakan persamaan, oke, dengan persamaan 2.6, kemudian nanti kita akan diferensialkan. Untuk pembahasan apa namanya? Untuk pembahasan dari contoh 7.2 akan saya jelaskan nanti di video selanjutnya. Demikian untuk pelajaran hari ini, untuk materi ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas persamaan 7.2, kemudian trolling proses, dan ada beberapa pembahasan lain yang akan kita lakukan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.